Kau nak ke kerja bangunan? Ha? Kau nak ke kerja panas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa lagi dengan kami di channel ini. Ya, ada sebuah cuitan komentar netizen negara tetangga yang nyasar ke salah satu video kami yang sebenarnya bicara tentang bedanya TKI di negara maju dengan TKI di negeri jiran. Tapi si netizen ini mungkin kalah berdebat dengan netizen Indonesia, tiba-tiba mencuit dengan komentar seperti ini. Malaysia tak butuh pekerja Indon. Benarkah seperti itu? Ya, kita mau tertawa tapi tak bagus. Mungkin orang ini sedang mengigo atau baru bangun tidur tanpa melihat permasalahan yang ada di negaranya. Dan apakah masih ingat pemberitaan setahun yang lalu ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan pengiriman pekerja migran ke Malaysia? Kesan daripada inflasi global termasuk Malaysia ketika ini akan lebih berpanjangan jika isu membabitkan kekurangan tenaga kerja termasuk pekerja asing tidak diatasi dalam tempoh terdekat. Kami terima kelonggaran dalam program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 yang bermula 27 Januari lalu terpaksa dilakukan buat sementara waktu bagi atasi kekurangan tenaga kerja yang mendesak dan para majikan bersifat sementara bergantung kepada berapa cepat intervensi daripada pihak berwajib untuk memastikan supply disruption ini tidak berlaku. Saya Kalau minta contohnya Menteri kalau Sumber kita Manusia biarkan menyatakan mengapa kerajaan Malaysia gagal mematuhi syarat-syarat yang termaktub dalam MOU yang ditandatangani di hadapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Presiden Indonesia pada 1 April yang lalu, sehingga menyebabkan pihak Indonesia membekukan penghantaran pekerja-pekerja mereka ke Malaysia. Kita berharap agar kerajaan menyegerakan pintu sempadan bagi tujuan untuk buruh-buruh yang bekerja di ladang ini agar dipercepatkan, kerana kita tak nak tak kala harga komoditi ini berada pada tahap yang terbaik. Tidak pernah berlaku dalam sejarah harga sawit setinggi yang ada pada hari ini, tetapi daripada segi pengeluaran hasil daripada ladang ini agak tersangkut kerana kita tidak mempunyai tenaga kerja yang cukup. Nah, dalam sekejap pemerintah Malaysia ketar-ketir karena akan berdampak besar terhadap perekonomian di negaranya. Pasalnya penghentian pengiriman pekerja migran ini termasuk ribuan pekerja yang direkrut untuk sektor-sektor vital yang dapat meningkatkan devisa negara Malaysia. Dan kita pun tahu bahwa saat itu untuk mengatasi persoalan kelangkaan tenaga kerja, mulai dari Dewan di Malaysia hingga mantan Perdana Menteri harus turun tangan untuk menangani penangguhan pengiriman pekerja asing dari Indonesia. Dan hal tersebut pun berlanjut pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia yang juga terkait dengan ketenaga kerjaan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Malaysia. Saya beritahu kelonggaran awal ini terpaksa diadakan. Bagaimana satu ladang, sama ada besar atau kecil atau sederhana, yang terhambat pengeluaran dan kita rugi berpuluh bilion ringgit satu tahun kerana kurang pekerjaan. Di ladang-ladang kelapa sawit, ikan yang berada di sini, dan pelbagai lagi industri yang daya pengeluarannya itu terhambat kerana kurang pekerja. Nah, entah ini mungkin karena tidak memahami perkembangan dan permasalahan di negaranya. Kemudian si netizen ini mengatakan bahwa Malaysia tak butuh pekerja dari Indonesia. Dan setelah kita telusuri ternyata memang ada beberapa persoalan di dalam negara terkait dengan kuantitas dan kualitas tenaga kerja lokal dalam pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fisik dan tenaga yang ekstra seperti pekerjaan bangunan, perladangan dan lain-lain. Sebagaimana beberapa video yang bisa kita tonton dari tayangan-tayangan di channel-channel YouTube. Inilah ya, tuan-tuan tengok sendiri keadaan kebun kami ya, yang tidak ada tenaga buruh. Apa yang berlaku? Ya, baja kita tidak dapat diselenggarakan, meracun kita tidak dapat lakukan. Berbagai lagi kerja-kerja yang lain sepatutnya membaja setahun 3 kali ya kita lakukan, tapi sekarang ini dah sudah bulan 8 bulan dah ya, baja yang pusingan yang pertama pun kita tidak dapat lakukan. Inilah yang kami mohon sangat ya kepada Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia, segerakan ya bantuan kepada kami ini, ataupun jika perlu
ya, Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri, tolong kami, bantu kami dengan segera supaya kami tidak berterusan mengalami kerugian-kerugian yang kami hadapi hari ini. Tahniah kepada immigration yang duduk warga asing dengan menyalahi undang-undang. Tak semua warga asing menyalahi undang-undang. Kadang diorang dah buat permit tapi ejen kena tipu. Berapa ejen nak tipu-tipu permit, berapa ribu nak kena buat. Kau nak ke kerja bangunan? Kau nak ke kerja korek-korek longkang, kerja panas? Sekarang tu kelapa sawit terbengkalai dekat Pahang tu, kau nak ke buat? Tahniah kepada immigration lah, inilah itulah. Jangan-jangan kau pula bercinta dengan Bangla. Orang sini tak ada warga asing nak jadi apa? Semua longkang-longkang terbengkalai, kelapa sawit terbengkalai. Nak ke kerja panas? Ngada-ngada tahniah lah, apalah.